Usai mendengar pidato Presiden Joko Widodo, rupanya Partai Golkar berniat untuk mendengarkan pesan dari Jokowi terkait dengan deklarasi Capres dan Cawapres untuk Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto. Erlangga mengutip pesan dari Jokowi yang meminta agar Golkar tidak sembrono, emosi, dan terburu-buru dalam menentukan Capres dan Cawapres 2024. Kan Presiden bilang hati-hati, jangan sembrono, jangan emosi. Ini emosinya biar turun, tidak sembrono kita pilih yang tepat, kata Erlangga saat penyerahan mobil listrik kepada 37 Ketua DPD Golkar di kantor DPP Golkar, Jakarta, Sabtu. Karena hendak mengikuti pesan dari orang nomor 1 RI, Golkar akan mencari sosok capres pilihan mereka dengan tepat dan penuh kehati-hatian. Menanggapi pernyataan Erlangga yang tampaknya menunjukkan sikap manut terhadap arahan Jokowi, politikus Demokrat Cipta Panca memberikan sindiran menohok kepada Golkar melalui akun Twitter pribadinya @panca66 yang menyebut jika Golkar tidak memiliki harga diri. Golkar ikuti arahan petugas PDIP, enggak ada harga dirinya di Sikuni ini. Padahal partai paling tua dan paling lama berkuasa di Indonesia, tulis Panca pada Minggu 23 Oktober 2022. Cuitan ini pun sontak saja menuai beragam komentar dari warganet. Golkar itu takut kehilangan kursi menteri padahal tinggal 2 tahun kurang. Kasihan amat Partai Golkar diatur petugas PDIP, kata warganet. Partai weleh jadi petugas jongos partai ya lain Lea Kardir. Bentar lagi politisi partainya ada yang nyebrang, imbuh warganet lain. Ini apalagi tahun depan kita ada ketidakpastian ekonomi global, dan karena itu memang kita memerlukan ya figur-figur yang memiliki kompetensi dan pengalaman, itu yang disebut secara tegas oleh Presiden Jokowi ya. P3 dan PAN ini merapat ke Anies. Nah, ada tokoh-tokoh di Golkar, tokoh yang cukup sentral, tapi bukan yang paling sentral karena memang tidak ada di Golkar. Ini yang sudah memilih keberpihakannya kepada Anies Baswedan. Sudah ada. Nah tadi kan dikatakan Nasdem sudah punya calon. Insya Allah, alhamdulillah memang kita sudah launching juga ya Pak Anies Baswedan. Walaupun memang ada bermacam-macam tanggapan yang sering kita dengar, Pak Anies mengerjakan ini, itu kan cuman melanjutkan apa yang dikerjakan Pak Jokowi. Pak Anies menyelesaikan ini, itu kan apa yang melanjutkan apa yang digagas oleh Pak Jokowi. Sampai akhirnya kita berpikir begini, sebetulnya siapa sih yang paling cocok untuk menggantikan Pak Jokowi? Ya orang yang mampu melanjutkan pekerjaan Pak Jokowi. Jadi Anies Baswedan itu yang paling cocok menurut kami. Saya kira itu. Yaitu Partai Golkar, Partai PAN, kemudian Partai Persatuan Pembangunan, untuk menyatukan diri di dalam satu koalisi yang disebut dengan Koalisi Indonesia Bersatu. Nah, koalisi ini dari sejak awal diniatkan ya sebagai koalisi yang ingin mengedepankan politik gagasan ya, politik yang menyatukan, dan kita memang ingin menghindari apa yang disebut oleh Pak Erlangga sebagai polarisasi politik. Nah, karena itu tentu kita melihat ke depan bahwa 2024 sesuai dengan ketentuan undang-undang bahwa pencalonan presiden itu harus ya mendapatkan dukungan 20% dari pemilik kursi di parlemen atau 25% dari suara. Tas kemarin sudah menitipkan jejaknya di Anies gitu dengan sholat bareng Pak Anies di JIS gitu ya. Itu juga simbol politik yang sangat kuat akan keberminatannya PAN mengusung Anies Baswedan. Dan saya yakin ujungnya adalah para partai akan memilih calon-calon yang memiliki potensi kuat untuk menang. Nah, siapa yang potensinya kuat untuk menang? Bukan yang sekarang tertinggi. Iya. Tapi yang trennya naik. Nah itu. Karena pemilihan presiden ini bukan hari ini, tapi 2 tahun lagi. Gitu. Terus siapa yang trennya naik? Ya kita bisa lihat Pak di lembaga-lembaga survei. Anies Baswedan. Tiket premium Pak Presiden. Di atas batas minimal. Tapi kalau dibantu oleh teman-teman ketua umum yang ada di depan, tiket premium ini berubah jadi VIP Pak Presiden.
apa yang disampaikan Pak Jokowi lebih kepada isyarat kepada partai Golkar dan kemungkinan karena ada disebut-sebut KIB untuk lebih apa lagi ya? Lebih guyup lagi, kemudian mendalami lagi siapa yang akan diusulkan. Usai mendengar pidato Presiden Joko Widodo, rupanya Partai Golkar berniat untuk mendengarkan pesan dari Jokowi terkait dengan deklarasi Capres dan Cawapres untuk Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartanto. Erlangga mengutip pesan dari Jokowi yang meminta agar Golkar tidak sembrono, emosi, dan terburu-buru dalam menentukan Capres dan Cawapres 2024. Kan Presiden bilang hati-hati, jangan sembrono, jangan emosi. Ini emosinya biar turun, tidak sembrono kita pilih yang tepat, kata Erlangga saat penyerahan mobil listrik kepada 37 Ketua DPD Golkar di kantor DPP Golkar, Jakarta, Sabtu. Karena hendak mengikuti pesan dari orang nomor 1 RI, Golkar akan mencari sosok capres pilihan mereka dengan tepat dan penuh kehati-hatian. Menanggapi pernyataan Erlangga yang tampaknya menunjukkan sikap manut terhadap arahan Jokowi, politikus Demokrat Cipta Panca memberikan sindiran menohok kepada Golkar melalui akun Twitter pribadinya @panca66 yang menyebut jika Golkar tidak memiliki harga diri. Golkar ikuti arahan petugas PDIP, enggak ada harga dirinya di Sikuni ini. Padahal partai paling tua dan paling lama berkuasa di Indonesia, tulis Panca pada Minggu 23 Oktober 2022. Cuitan ini pun sontak saja menuai beragam komentar dari warganet. Golkar itu takut kehilangan kursi menteri padahal tinggal 2 tahun kurang. Kasihan amat @partai Golkar diatur petugas PDIP, kata warganet. Partai weleh jadi petugas jongos partai ya lain Lea Kardir. Bentar lagi politisi partainya ada yang nyebrang, imbuh warganet lain. Usai mendengar pidato Presiden Joko Widodo, rupanya Partai Golkar berniat untuk mendengarkan pesan dari Jokowi terkait dengan deklarasi Capres dan Cawapres untuk Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartanto. Erlangga mengutip pesan dari Jokowi yang meminta agar Golkar tidak sembrono, emosi, dan terburu-buru dalam menentukan Capres dan Cawapres 2024. Kan Presiden bilang hati-hati, jangan sembrono, jangan emosi. Ini emosinya biar turun, tidak sembrono kita pilih yang tepat, kata Erlangga saat penyerahan mobil listrik kepada 37 Ketua DPD Golkar di kantor DPP Golkar, Jakarta, Sabtu. Karena hendak mengikuti pesan dari orang nomor 1 RI, Golkar akan mencari sosok capres pilihan mereka dengan tepat dan penuh kehati-hatian. Menanggapi pernyataan Erlangga yang tampaknya menunjukkan sikap manut terhadap arahan Jokowi, politikus Demokrat Cipta Panca memberikan sindiran menohok kepada Golkar melalui akun Twitter pribadinya @panca66 yang menyebut jika Golkar tidak memiliki harga diri. Golkar ikuti arahan petugas PDIP, enggak ada harga dirinya di Sikuni ini. Padahal partai paling tua dan paling lama berkuasa di Indonesia, tulis Panca pada Minggu 23 Oktober 2022. Cuitan ini pun sontak saja menuai beragam komentar dari warganet. Golkar itu takut kehilangan kursi menteri padahal tinggal 2 tahun kurang. Kasihan amat @partai Golkar diatur petugas PDIP, kata warganet. Partai weleh jadi petugas jongos partai ya lain Lea Kardir. Bentar lagi politisi partainya ada yang nyebrang, imbuh warganet lain.